Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zawjaini dzakara wal untha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الذي خلق فسوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق وخير من وطئ الثرى اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره أهل الصدق والوفاء. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh di Masjid Al-Falah. Betul? Kelamaan nggak ngaji ya, jadi lupa masjidnya. Al-Falah yang semuanya Allah senantiasa muliakan, senantiasa berkahi dan meridhai. Wabil khusus kepada para alim ulamanya, para sesepuh, para tokoh pengurus DKM. Walaupun tidak saya sebut satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada orang-orang soleh, orang-orang yang selalu berusaha untuk mengajak kepada kebaikan. Orang kalau kerjanya di masjid, ngurus masjid, datang ke masjid, masya Allah ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitur rajul ya'tadul masjid fashhadu bi annahu muslim, bi annahu mu'min." Kalau kamu melihat orang itu lalu lalang ya, senangnya ke masjid itu yakinlah dia ini orang baik, orang muslim yang baik ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis lain ya, ada 7 golongan yang kala akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat enggak ada naungan melain dari Allah, dari kiamat. Di antara 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seseorang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Sungguh merupakan karunia yang luar biasa ya, kalau seorang hamba di pagi hari bangun lalu dia bergegas ke masjid ya, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia yang sangat mahal. Apalagi kalau kita ya bangun dalam keadaan sehat, pikirannya tenang, aman ya, bisa tidur nyenyak ya. Saudara-saudara kita di Palestina ini, terakhir saya dapat WA dari Syekh kita yang waktu Ramadan beliau itu kesini ya, ke Indonesia untuk berdakwah. Beliau termasuk orang yang tinggalnya di kota Gaza, kota yang sekarang sudah luluh lantap di hancur-hancuran ya. Jalan-jalan rayanya, gedung-gedungnya, masjid-masjidnya sudah hancur. Termasuk beliau juga sudah tidak lagi di rumah, sudah pergi menyelamatkan diri dengan keluarganya. Terakhir ngasih WA ke kami bahwa al-wad'u sa'bun jiddan, kondisinya sudah tidak mungkin. Kemarin malam Sabtu
sudah berjanji dengan salah satu lembaga penggalangan dana Palestina di Depok ini, sudah berjanji beliau mau telekonferensi, mau melakukan munasarah, siaran langsung dari sana. Rupanya mulai dari Jumat pagi sudah mulai dari Kamis sudah tidak boleh lagi ada di sana, sudah internet sudah nggak ada, listrik sudah ada, air sudah diputus. Jadi begitu kondisinya, masya Allah. Makanya kita, masya Allah, kita sangat bersyukur Allah berikan dua pokok nikmat yang menjadi pangkal kebahagiaan, yaitu Allah berikan rasa aman dan Allah berikan kecukupan. Makanya kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaknya mereka beribadah kepada Allah, penguasa Baitullah. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju', yang sudah mencukupkan dengan kecukupan pangan kita di sini. Masya Allah, nggak ada orang kelaparan. Insya Allah, apalagi orang-orang soleh yang kerjin ke masjid, nggak ada kelaparan. Wa amanahum min khauf, Allah berikan rasa aman. Nah, ini tidak diberikan kepada saudara-saudara kita. Sudah 78 tahun kita merdeka, mereka sampai sekarang belum merdeka. Padahal pas kita dulu memproklamirkan kemerdekaan, mereka ada perwakilan yang mengakui kemerdekaan kita. Ini sebenarnya kita hutang budi kepada mereka. Mereka sudah mengakui kemerdekaan kita. Nah, 78 tahun kemudian mereka masih sampai sekarang. Wallahu a'lam nasibnya sampai kapan ya mereka akan mendapatkan haknya ya, sebagai warga negara asli penduduk Palestina yang sekarang tinggal sepertiga, yang 2/3 semua sudah terusir, sudah tinggalnya di luar Palestina karena buminya itu dicaplokin terus, sudah habis. Sebagai penduduk asli di situ, penduduknya tanah wilayahnya negaranya dirampas, lalu dia ditaruh di tempat sesuai dengan selera yang ngambil negaranya. Ada orang membuat analogi ini, orang Palestina itu seperti orang yang punya rumah, lalu tiba-tiba ada perampok yang ngambil rumahnya, lalu dia sendiri ditempatkan di kandang. Jadi yang punya rumah disuruh keluar, ditempatkan di kandang, lalu dikasih makan sesuai dengan terserah. Dikasih makanan basi, dikasih minuman comberan, ya itu yang dirasakan. Karena sekarang penduduk Palestina itu negaranya itu sudah, wilayah-wilayah sudah diambil, kemudian sebagian sudah diusir, sebagian lagi ada yang di jalur Gaza, namanya di kota Gaza, ini kota kecil yang sudah di blokade kanan kirinya, depannya sudah terpagar rapat. Mereka dapat pasokan makanan, listrik, air, semua itu dikontrol sama Israel. Makanya dulu sampai ada fatwa orang nggak boleh pergi ke Masjidil Aqsa, nggak boleh pergi. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa dan semua tempat-tempat yang dikunjungi orang itu semua adalah dikuasai sama Israel. Sehingga kalau kita datang ke sana, duit kita yang belanja di sana, visa, semua biaya itu untuk siapa? Untuk orang Israel. Terus habis itu sebagian duitnya yang kita berikan kepada mereka itu untuk apa? Untuk membunuh saudara kita, orang Palestina. Sampai itu ada fatwa. Ya, sampai sekarang fatwanya belum dicabut, tapi orang sudah mulai banyak berkunjung. Karena yang boleh ke Masjidil Aqsa aja orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, yang umurnya 60 tahun ke atas baru boleh. Yang muda-muda itu nggak boleh. Ibu-ibu yang udah tua-tua baru. Karena semua dikontrol sama dia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita harusnya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan
ini ketenangan, ketentraman, maka hendaknya kesempatan ini, kata Allah apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Harus kita gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah. Di antara bentuk ibadahnya ya, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian sirah. Yang terakhir kita sudah membahas tentang satu peristiwa penting dalam perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu menikah yang pertama kali, atau menikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha, wanita soleha, janda, tapi masya Allah sangat mulia hatinya, banyak hartanya. Banyak juga yang mau melamarnya, tetapi beliau tidak mau, melainkan karena dilamar atau bersama baginda sallallahu alaihi wasallam menikahnya, sehingga beliau mau. Ini ada beberapa yang sudah kita kaji ya. Nah sekarang tinggal ngambil intisarinya. Ada 5 pelajaran yang diambil dari sirah nabawiyah tentang baginda Rasulullah SAW menikah dengan ibunda Khadijah. Apa itu pelajarannya? Yang pertama, sungguh bahwa ibunda Khadijah ini menjadi pelajaran juga bagi kita kalau mau mencari pasangan, bahwa beliau ini disebutkan wanita yang sangat cerdas, wanita yang hati-hati dan teliti. Dimana ketika beliau ini sebetulnya sudah banyak, walaupun beliau seorang janda, tapi orang yang sangat terhormat, hartanya banyak, tentu juga masih cantik ya, untuk ukurannya di zaman itu ya. Sehingga banyak disebutkan, banyak laki-laki yang melamar untuk menjadi suami beliau, tapi beliau mempertimbangkan ya. Tidak semua yang datang kemudian diterima, apalagi kalau sudah seorang janda. Makanya kalau dalam bab fikih itu, kalau janda yang dilamar itu, orang tua itu nggak boleh serta-merta langsung menerima kalau dia hanya diem. Beda kalau anak kita masih gadis, ada orang melamar, kita tanya, "Nak, ini si fulan mau ngelamar kamu bagaimana?" Kalau dia diam saja dan dia seorang gadis, anak kita masih gadis, maka kita berhak untuk ya udah, berarti dia setuju, kita terima lamarannya. Tapi kalau janda itu nggak boleh seperti itu. Kalau janda itu harus ada jawaban yang sharih. Kenapa? Karena punya riwayat. Bagaimanapun dia punya sejarah. Kenapa dia itu menjanda? Apakah karena ditinggal, meninggal, atau karena cerai, atau ada masalah tertentu? Tentu dia punya kesan tersendiri. Secara psikologis itu ada beban atau ada hal yang perlu dipertimbangkan. Sehingga kalau seorang janda itu kita tunggu jawaban yang sharih, yang jelas. Ibunda Khadijah ketika dilamar oleh beberapa laki-laki atau orang banyak, itu beliau tidak mau menerimanya. Tetapi ketika beliau mendengar ada seorang pemuda yang soleh, yang jujur, yang pintar, yang amanah, lalu beliau sepertinya membuka diri. Tapi tidak begitu saja, dengan cara bagaimana? Pertama disebutkan di sini mengajak berdagang. Liyutajiro biha wa ba'asat ma'ahu hulamaha maisara. Dia coba tawarkan untuk kerjasama, untuk mengenal lebih jauh. Oh bener nih apa kata orang, katanya dia seorang pemuda yang soleh, yang jujur, yang amanah, yang pintar. Coba deh kita tawarkan untuk kerjasama atau untuk membantu dagang. Dikasih dagangannya, lalu dia berangkat berjualan kemana gitu, lalu dikirim atau dibantu seorang hulam. Hulam itu pembantu atau budak yang bisa membantu
pembantu namanya Maisarah. Nah, ternyata ini memang ada tujuan. Di samping tujuannya untuk berdagang, ternyata Ibunda Khadijah ini punya tujuan apa? Mengenali kepribadian baginda Nabi. Itu dengan mengirim atau mengutus seorang hulam, seorang pembantu. Mungkin kalau zaman sekarang pembantu, kalau zaman dulu ya budaknya, namanya Maisarah. Untuk mengetahui apa? Mengetahui akhlak baginda khususnya ketika safar. Jadi di sini ada pertimbangan bahwa orang ini kadang-kadang muncul watak aslinya baik atau tidaknya itu di saat dia safar. Jadi orang ketika safar ini kelihatan hakikat karakternya itu. Makanya disebutkan dalam hadis ini, suatu ketika ada seorang, waqad syahida rajulun 'inda Umar, ada seorang laki-laki yang menjadi saksi di hadapan sahabat Umar. Jadi sahabat Umar sebagai seorang pemimpin waktu itu mau mengadili suatu perkara, tiba-tiba ada orang yang menawarkan atau orang yang menjadi saksi. Kemudian bagaimana, apakah diterima begitu saja saksi itu? Ternyata yang namanya saksi itu harus orang yang jujur. Makanya ketika dia menjadi saksi, kemudian ditanya sama sahabat Umar, man yuzakika, siapa yang memberikan kamu rekomendasi untuk menjadi saksi? Qala rajulun ana. Tiba-tiba ada orang yang mengacungkan diri atau menunjuk tangan, saya ya khalifah yang memberikan rekomendasi. Jadi ada orang ditunjuk jadi saksi, terus ditanya siapa yang merekomendasikan kamu jadi saksi, yang mengakui kejujuran kamu. Tiba-tiba ada orang tunjuk tangan, saya wahai khalifah. Terus khalifahnya bertanya, hal safarta ma'ahu, lo kamu berani-berani memberikan jaminan, memberikan rekomendasi, apa kamu pernah safar bersamanya, pernah bepergian? Enggak. Faqala la, belum pernah bepergian. Hal amaltahu bid-dirham wad-dinar, pernah enggak kamu kerjasama untuk urusan ya bisnis, kerjasama mengelola keuangan, maksudnya jual beli atau dagang atau apa gitu yang kerjasama sama dia? Faqala la, belum. Jadi ada orang mau memberikan rekomendasi untuk menjadi saksi, ternyata dia belum pernah bepergian bersama dengannya, belum pernah dia berbisnis kerjasama mengelola keuangan bersamanya. Ketika dia belum, kata sahabat Umar apa? Wallahi alladzi la ilaha illa huwa ma ta'rifu. Kamu itu belum kenal, demi Allah demi zat yang aku ada di genggamannya, kamu itu belum kenal dia. Kenapa? Karena kamu belum pernah safar bareng dengan dia, dan kamu belum pernah berbisnis. Jadi ukurannya kita ini kalau ngasih garansi kepada orang bahwa dia orang itu jujur baik, itu ukurannya lihat dengan dua hal ini. Indikatornya bisa kita ukur ketika kita safar. Kalau dia safar dia baik terus, alhamdulillah, tidak ada masalah. Karena kadang-kadang safar itu disebutkan inna fis safari qit'atun minal adab, bahwa safar ini bagian dari potongan azab. Kadang-kadang memang safar ini menggoda orang untuk terpancing emosinya dan seterusnya, sehingga dia kalau memang betul orang yang tidak baik itu akan muncul watak aslinya. Yang kedua, orang itu diuji dengan ketika berbisnis. Kalau dia berbisnis, ya dia ngelola uang, dia amanah, ya kan? Jual belinya amanah, pinjam meminjamnya amanah, kerjasamanya ya kan amanah. Nah itu baru kita boleh ngasih rekomendasi, oh ini cocok untuk jadi saksi. Tapi kalau hanya kita ngelihat tampilan saja seperti yang digambarkan dalam hadis ini,
ternyata belum boleh. Jadi itu pelajaran bahwa Ibunda Khadijah itu cerdas, karenanya dia tidak begitu saja menerima lamaran atau mau menikah dengan baginda, melainkan setelah mengenalnya, mengenalnya dengan pasti. Makanya disebutkan dalam hadis, di antara sifat mulia itu adalah al-anatu wal hilmu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan kepada salah seorang sahabat namanya Asja' Abdul Qais, inna fika khoslataini yuhibbuhumullah. Wahai Al-Asja' Abdul Qais, sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat yang Allah suka. Apa itu dua sifat itu? Al-hilmu wal anatu, yaitu hilmu itu sabar, lembut itu, wal anatu dan teliti. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan al-hilmu wal anah, kata beliau ammal hilmu fa huwa al-aqlu, yaitu cerdas, maksudnya dia orangnya pinter. Wa ammal anat fa huwa at-tathabbut wa tarkul ajalah. Jadi ada seorang sahabat Ibnu Qais atau Abdul Qais itu dipuji sama Rasulullah SAW karena dua punya sifat, yaitu sifat hilm, yaitu cerdas dalam artian pintar, yang kemudian al-anah artinya teliti. Nah ternyata ini ada di dalam diri Ibunda Khadijah ketika beliau ada ingin membuka hatinya untuk menikah dengan baginda Nabi, tidak begitu saja terima, tetapi beliau betul-betul menunjukkan al-hilmunya, kecerdasannya, wal anatu dan ketelitiannya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, warada fi ba'di kutubis siyar anna zawajar Rasul bi Khadijah radhiyallahu anha kana bidayatu 'ardan min ba'di ma'arifihi 'ala Rasul az-zawaj minha. Ini pelajaran yang kedua, bahwa disebutkan dalam sirah-sirah nabawiyah, bukan hanya di kitab ini saja, bahwa Ibunda Khadijah ketika ada hasrat atau ketika ada keinginan mulia menikah dengan baginda Nabi SAW itu, kana bidayatu ardon min ba'di ma'arifiha. Jadi beliau itu hampir seperti menawarkan, tapi tidak langsung di sini, min ba'di ma'arifiyah, dengan orang-orang yang dikenalinya. Jadi tidak harus nunggu dari seorang laki-laki. Fahuwa yudzakkiruna bi ahammiyati hirsil awliya ala tazwiji banatihim walau an tariqil ardi. Di sini disebutkan, ini mengingatkan kita para wali, para bapak, para ibu yang punya gadis, yang punya anak yang sudah waktunya menikah. Apa di sini disebutkan? Hirsul awliya ala tazwiji banatihim walau an tariqil ardi. Ini menunjukkan bahwa kita diingatkan, kitalah yang harusnya proaktif. Kalau kita punya anak gadis, apalagi sudah berumur, ya kan, umurnya sudah umur menikah, ya kan. Kalau umur menikah sekarang, ya memang karena sudah zamannya ya. Ya minimal kalau kita mau lanjut nanti mau sekolahnya mau lanjut kuliah, ya berarti nunggu sesudah jadi sarjana, ya sekitar umur 23, 24, ya kan. Kalau kita hanya mencukupkan tamat SMA atau setingkat, ya itu umur 19, 20 itu sudah seharusnya. Kalau dulu mungkin orang-orang tua zaman dulu ya karena kondisinya masih sangat bersahaja, nggak ada sekolah yang tinggi-tinggi, sekolahnya paling SR, itu pun sekolahnya jauh gitu, ya mungkin umur-umur banyak kalau orang
tua kami dulu saya diceritain mungkin umur 12. Ibu saya itu nikah umurnya masih berapa? 12. Ya tapi beda 12 zaman dulu zaman 12 anak sekarang. 12 anak sekarang itu masih kayak manja banget gitu, belum bisa apa-apa gitu. Tapi mungkin orang zaman dulu dengan kemandiriannya sudah bisa ngomong, sudah bisa macam-macam gitu. Iya kan? Jadi ibu saya diceritain saya umur 12 itu sudah menikah. Kalau sekarang nggak boleh, pemerintah itu mengharuskan minimal berapa? 17 ya. Kalau nggak 17 ya belum boleh. Nah ini disebutkan bahwa hendaknya kita ini orang tua kalau memang punya anak gadis jangan ragu-ragu atau jangan malu-malu ya. Dalam artian itu bukan satu aib. Kita ini proaktif dalam artian bukan berarti menjadikan anak kita jatuh martabatnya, bukan juga. Tapi dengan cara yang baik kita mulai mungkin kenalan siapa, coba. Dan ini ternyata disebutkan ya hendaknya para wali itu tidak ragu-ragu untuk apa? Antoriqil ardi, mencoba, proaktif dalam artian bukan menawarkan seperti menjajakan dagangan, bukan, tetapi bagaimana kita berupaya. Faqad kasabat Khadijah radhiyallahu anha bihadza zawaj syarafan 'aziman. Sungguh Ibunda Khadijah ini tidak tinggal diam untuk mendapatkan baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang soleh, yang jujur, yang baik ya. Sementara beliau seorang yang mungkin secara umur sudah terpaut jauh, tapi beliau bisa mendapatkan seperti ini. Syariatnya itu ada usaha. Ada usaha. Kalau nggak ada usaha, udah siapa aja diterima ya nggak dapat ya kan. Jadi baginda sampai disebutkan yaitu ibunda itu sampai dikatakan adalah semacam menawarkan. Walaqad ra'ayna hadzal 'arda yaridu fil Qur'anil Karim fi qissati Musa alaihissalam. Nah, di sini disebutkan sungguh kami membaca menawarkan gadis ya, atau menawarkan anak wanitanya untuk dinikahi itu disebutkan dalam hadis. Itu kisahnya dapat Nabi Syuaib dengan mantunya itu Nabi Musa. Disebutkan qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallahu minas shalihin. Ini sebutnya dalam surat Qasas. Ketika Nabi Musa lari dari Mesir ke Madian, lalu di Madian ini terkatung-katung siapa mau kemana kan. Tiba-tiba dia istirahat, berhenti melihat sekelompok orang sedang meminumkan ternaknya. Tiba-tiba ada dua orang gadis yang kasihan dan nunggu serobot terus gitu. Yang lain itu nggak ngasih kesempatan ya, nggak ada rasa peduli ini anak wanita dibantu dia, nggak ada mereka itu. Maka akhirnya Musa lah yang badannya keker, gagah, kuat, lalu orang lain dorong semua atau diminggirin tuh, kemudian dibantu sama dia. Nah ternyata itu menjadi jalan ya, jadi wasilah ya ketemu jodohnya gitu kan. Nah, ternyata setelah dibantu sama pemuda ini yang Musa, kemudian si dua gadis itu pulang, dia ngelapor, Pak, saya bisa meminumkan ternak saya ini karena dibantu sama ini ya, ada pemuda gini nah ya. Nah baru kemudian disuruhlah memanggilnya, suruh datang ke sini. Siapa itu pemuda itu? Kasihan. Oh ternyata setelah diceritakan, oh selamat kamu, aman di sini ya. Diceritakan bahwa Nabi Musa itu sedang terancam, dikejar-kejar sama Fir'aun dan seterusnya sama orang-orang kelompok orang yang
telah dibantu ada kelompok orang yang memusuhinya. Lalu setelah sampai ke rumah, Nabi Syuaib mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Saya ingin, jadi tawarkan langsung calon mertuanya ini, nawarkan ke calon mantunya, saya ingin menikahkan salah satu dari putri saya ini yang kemarin kalian bantu, ya. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Syaratnya kamu memberi maharnya, atau syaratnya kamu harus di sini membantu kami selama 8 tahun. Ya, 8 tahun. Mungkin untuk orang-orang dulu apakah 8 tahun panjang, belum tentu juga, ya kan. Kalau umurnya panjang 8 tahun enggak banyak. Nah, di sini fa in atmamta asyran famin indi. Tapi kalau kamu menambah menjadi 10 tahun, ya itu terserah kamu. Wa ma uridu an asyqa alaik. Saya tidak ingin menyulitkan kamu. Satajiduni insyaallah minas shalihin. Kamu akan dapati kami semua ini orang-orang baik. Kamu tenang dah. Kamu di sini insyaallah bersama keluarga yang bagus, ya. Kalau kamu mau, kamu menikahi salah satu putri saya. Kamu mas kawinnya atau syaratnya kamu mau mengabdi di sini, tinggal di sini, membantu selama 8 tahun. Nah, kalau mau dilengkapi 10 tahun juga boleh, kata beliau. Fa inna hadzal wali li hatainil bintaini lima ra'a hadzal rajul as-salih Musa. Kenapa itu Nabi Syuaib atau orang tua dari 2 gadis ini berani, ya, menawarkan putrinya kepada Musa? Karena dia tahu bahwa ini orang yang soleh, orang baik. Makanya kalau dalam hadis itu pertimbangan kesolehan agama itu menjadi hal yang penting, baik untuk mantu laki-laki atau mantu perempuan. Kalau mantu laki-laki, apa kata Rasulullah SAW? Idza ja'aka man tardawna dinahu wa khuluquhu fatazawwajhu wa illa takun fitnatun fil ardi aw fasadun, atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi kalau ukuran orang laki-laki, mantu laki-laki itu, kata Rasulullah SAW, kalau datang kepada kalian seorang pemuda atau seorang calon mantu yang kau suka dari sisi agamanya dan akhlaknya, ini agamanya bagus, akhlaknya bagus, kalau dia ngelamar, faqbalhu, terima. Jadi ukurannya bukan sudah kerja apa belum, jabatannya apa, orang tuanya kaya atau miskin. Bukan ukuran. Di sini disebutkan kalau ada orang laki-laki yang ngelamar putri kita dan kau lihat agamanya bagus, kita ketemu di masjid lagi sholat subuh, pengajian lagi ada di pengajian, tahu 5 waktunya dia rajin. Apa kalau sudah gitu? Faqbal, terima. Ini kalau ukuran mantu laki-laki. Kalau mantu perempuan, apa kata Rasulullah SAW? Tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha wa li maliha wa li diniha fadfar bidzatid dini taribat yadak. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wanita itu kamu pilih untuk dinikahi karena 4. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena kedudukan atau karena kehormatannya, karena agamanya. Jadi ada 4 yang jadi pertimbangan. Jadi pertimbangannya banyak, 4. Tapi kalau nggak bisa semuanya, yang diprioritaskan itu apa? Fadfar bidzatid dini. Pilihlah olehmu dari macam-macam kriteria ini, pilih yang diutamakan apa? Bidzatid din, yang agamanya bagus, yang solehah. Jadi ukuran yang soleha, bukan ukuran yang terkenal yang ini ya. Itu ukuran juga. Yang kalau syukur-syukur sih bisa dipenuhi semua. Sudah cantik, sudah kaya,
kemudian terhormat, agama yang bagus. Nah, itu kalau nemu kayak gitu mah kita juga udah senang banget kita punya mantu begitu. Tapi kalau enggak seperti yang tadi, tapi yang jangan boleh kita abaikan adalah apa? Pilihlah pertimbangan agama. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah olehmu wanita yang beragamanya bagus, taribat yadak, maka beruntunglah tanganmu. Maksudnya ini gambaran kinayah ya, atau kiasan. Kalau kamu milih yang beragama, taribat yadak, maka akan bahagialah kedua tangan. Maksudnya itu yang akan membawa keberuntungan ya. Karena tangan ini dinisbatkan sebagai organ yang paling penting yang menentukan kan. Makanya kalau orang penting disebut tangan kanannya si fulan ya kan. Nah, karena memang tangan ini digambarkan sebagai bagian yang penting di dalam diri manusia. Atau kalau Abu Lahab itu tabat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Karena tangan ini menggambarkan sesuatu yang penting. Sampai Rasulullah SAW ketika kalau kita memilih wanita pertimbangannya agama, taribat yada, beruntunglah kedua tanganmu, saya beruntung. Ada satu kisah juga dalam sirah disebutkan Umar bin Khattab itu pernah menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan. Wa ya'riduha ala Abi Bakar, pernah menawarkan juga kepada Abu Bakar. Summa yatazawwajaha ar-Rasul, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Yang maksud siapa? Hafsah. Jadi putri Abu Bakar yang namanya Hafsah itu kemudian menjadi istri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua ini ingin dapat mantu yang baik, sampai Umar bin Khattab menawarkan kepada sahabat-sahabatnya yang mulia ya, karena akhirnya Masya Allah ternyata tidak sia-sia ditawarkan kepada sahabat Utsman, ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar. Ternyata apa? Dapatnya yang jauh lebih bagus, yaitu dapatnya adalah Rasulullah SAW. Ya ini pelajaran aja untuk kita, jadi bahan renungan juga. Terutama yang kita tentu saja ya, namanya jodoh Allah Subhanahu wa taala sudah atur, tapi kita juga harus ada ikhtiar. Pelajaran yang ketiga, inna fi hadzal zawaj darsan fi ahammiyati ikhtiyarir rajuli li zawjati shalihah wal mar'ati li az-zawj as-shalih. Ini peristiwa pernikahan baginda dengan Ibunda Khadijah ini juga menjadi pelajaran untuk kita, pelajaran yang sangat penting terkait dengan memilih pasangan. Kalau yang laki-laki pastilah berusaha prioritaskan cari wanita yang solehah ya. Kalau wanita carinya prioritaskan mencari laki-laki atau mencari calon suami yang soleh. Far Rasul kama nara ikhtiyar imra'atin umruha 40 aman ay takburuhu bi 15 aman wa qad tazawwajat qablahu marratain wa ma'a dhalika yakhtaruha zawjatan lahu li taharatihi wa iffatihi. Ini pelajaran yang penting banget bagi kita. Disebutkan di sini Rasulullah SAW, sebagaimana kita tahu beliau itu memilih Ibunda Khadijah yang umurnya sudah 40 tahun. Beliau umurnya masih berapa? 25. Terpaut 15 tahun. Takburuhu bi khamsati asyara aman. Beda umur atau lebih tua 15 tahun. Tapi bahkan beliau juga sudah menjanda 2 kali. Jadi bukan hanya janda sekali. Wa ma'adzalika yakhtaruha zaujatan lahu. Namun demikian beliau itu memutuskan untuk menjadi istrinya. Apa pertimbangannya? Li taharatiha wa iffatiha. Karena kesuciannya dan karena kemuliaannya. Jadi
beliau sendiri sudah memberi teladan kepada kita. Dan beliau setelah menikah dengan Ibunda Khadijah itu sampai beliau wafat itu nggak poligami. Jadi salah sekali tuduhan orang-orang yang tidak tahu kalau Muhammad itu orang yang hiper nikah banyak. Ya kalau memang dia hiper nikah banyak, ya sejak muda dong dia nikahnya banyak. Beliau nikah dengan seorang janda yang sudah tua, mohon maaf ya dalam artian secara umur itu, dan beliau sampai 25 tahun itu cukup dengan istri sebagai istri beliau, yaitu Ibunda Khadijah. Baru setelah Ibunda Khadijah wafat baru menikah dengan istri-istri yang lain, pun yang gadis hanya satu-satunya, yaitu Ibunda Aisyah. Yang lain itu tidak gadis-gadis, ada yang sudah tua, ada yang pertimbangannya kasihan, ada yang pertimbangannya untuk dakwah, anaknya seorang tokoh yang selama ini menentang dakwahnya, begitu. Jadi yang disebutkan info-info yang tidak benar, ya, yang ingin menjatuhkan kemuliaan baginda, semua itu tidak masuk akal. Logika pun nggak bisa nerima. Kalau memang beliau itu seorang yang hiper dalam artian itu memang semena-mena menikahi orang banyak semuanya sendiri, tentu beliau sudah dari awal. Ternyata dari awal beliau nikah dengan seorang janda sampai 25 tahun beliau berkeluarga itu enggak poligami. Dan ini sering orang tidak tahu. Wa Khadijah radhiyallahu anha yataqaddam laha al-kathir min ashrafi Quraisy wa sadatiha. Wa hiya al-mar'atul ghaniyah walakinha tarfud. Wa indama arafat al-akhlaq al-'aliyah wa sifat al-hamidah fi Muhammad harisat alaihi wa rahabat fihi. Ibunda Khadijah itu orang yang mulia, banyak yang datang untuk melamarnya karena beliau orang Quraisy yang mulia, penghulu para wanita, maksudnya tokoh. Dan dia seorang wanita yang kaya, tapi dia itu menolak ketika dilamar. Tapi ketika mengenal baginda Nabi, kemuliaan akhlak beliau, kemudian beliau mau. Nah ini kan pertimbangannya bukan karena apa gitu. Kalau memang pertimbangannya karena pengen dapat jabatan, sekedar dapat suami atau harta dan seterusnya, tentu sudah mau dilamar sama yang lain. Tapi ketika dia tidak mau, terus ada dengar Nabi Muhammad orang yang baik, akhlaknya sangat mulia, baru kemudian beliau mau, itu menunjukkan bahwa pertimbangan beliau itu dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan pertimbangan yang lain, bukan karena harta, jabatan dan sebagainya, tapi pertimbangan karena kemuliaan akhlak. Pelajaran yang keempat, ada 5, jadi 2 poin lagi. Laqad kana li hadha az-zawaj alladhi tamma wifqa al-ikhtiyar as-salim atharun 'azimatun jiddan. Sungguh dalam pernikahan baginda dengan Ibunda Khadijah yang beliau lakukan itu dengan cara yang sangat baik, ya, dimulai dari pertimbangan mengenali, ya, memastikan, kemudian setelah dikenali bahwa pertimbangannya adalah karena akhlaknya yang bagus, ternyata apa? Beliau itu betul-betul mendapatkan manfaat yang sangat besar dengan pernikahannya dengan Ibunda Khadijah. Di antaranya apa? Ya, beliau itulah seorang wanita yang betul-betul sepenuh hati menopang dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi tujuan dari orang menikah di antaranya apa? Litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kemuliaan Allah, ayat-ayat Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk diri kalian pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketentraman, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar Allah berikan mawaddah, cinta plus,
Cinta plus itu cinta yang dengannya kemudian orang mendapatkan kesenangan. Beda kalau cinta, umpamanya kita cintanya kepada anak, cintanya kepada orang tua, itu mahabbah. Tapi kalau cinta kita kepada istri, itu namanya apa? Mawaddah. Karena cinta kita kepada istri itu disertai rasa senang. Jadi beda mahabbah dengan mawaddah. Dan orang dalam berkeluarga itu 3 yang dia dapatkan: sakinah, ketentraman, mawaddah, suka. Kemudian warahmah. Biasanya kalau di awal-awal mawaddahnya itu dominan masih. Tapi kalau sudah semakin tua, mawaddahnya tidak terlalu muncul, tapi rahmahnya. Dan kakek nenek tetap sayang, pergi-pergi, berduaan, dituntun, dibantu, itu kan ya. Neneknya walaupun susah ya repot-repot buatin kopi, nah, itu tandanya masih ada rahmah. Mawaddahnya sudah mulai hilang, ya kan? Nah, baginda itu merasakan karena proses pemilihan jodohnya ini betul-betul bagus, tepat, sehingga apa? Dirasakan bagaimana bahwa hadirnya Ibunda Khadijah itu sangat menguatkan bagaimana dakwah Nabi SAW. Yang disebutkan di sini, faqad kanat Khadijah radhiyallahu anha alladhi ya'wi ilaihi ar-rasul ba'da 'ana'id da'wah. Adalah baginda adalah Ibunda Khadijah itu betul-betul menjadi tempat tumpuan, tempat kembali baginda ketika beliau dalam keadaan penat dan seterusnya, itu merasakan begitu tenangnya. Wa hasbuna mawqifuha fi awal yawmin min ayyamil bi'tsah hinama tamanathu wa qalat lahu kalla wallahi la yuhzika Allahu abada. Ini gambaran yang sangat nyata ketika baginda SAW pulang dari khalwat, ya, atau dari menyendiri untuk beribadah di Gua Hira. Tiba-tiba datanglah wahyu. Dapatkan wahyu pertama, datang malaikat Jibril. Kemudian dikatakan Iqra, ya. Terus sampai kemudian beliau ketakutan, pulang dalam keadaan menggigil, sangat takut. Itu apa ini yang terjadi? Kemudian apa? Ibunda Khadijah mengatakan, kalla wallahi la yuhzikallahu abadan. Enggak usah sedih, enggak usah takut, tenang saja. Allah tidak akan menghinakan engkau. Jadi ditenangkan. Ini salah satu fungsi kita punya istri, ya tentu istri ini menjadi pelipur, menjadi penenang. Jadi ketika kita ketemu istri itu kita merasakan ada sakinah, litaskuna ilaiha. Nah, ini summa aidan mawqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul wafa faqad kana yakthuru dzikruha ba'da mautiha. Dan itu diantara bukti yang lain juga bahwa sikap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Khadijah itu begitu setia, disebutkan di sini, ya kan? Istri beliau banyak, tetapi itu setelah Ibunda Khadijah wafat. Bahkan sesudah wafat pun beliau itu masih masih sering menyebut-nyebut, saking setianya. Di sini disebutkan faqad kana yakthuru dzikruha ba'da mautiha. Sungguh beliau sendiri masih sering menyebut-nyebut kemuliaan kebaikan Khadijah ba'da mautiha, setelah wafatnya. Wa yasilu aqribah, dan dia menyambung silaturahim kepada kerabatnya, kerabat istrinya yang sudah almarhumah. Hatta kanat Aisyah radhiyallahu anha tagharu min dzalika, sampai setelah baginda menikah dengan istri yang lain, setelah menikah dengan Ibunda Aisyah, itu Ibunda Aisyah saking, karena Rasulullah SAW sering menyebutkan, beliau itu cemburu.
Jadi menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad begitu sayang, begitu setia kepada Ibunda Khadijah sampai sudah wafat di hadapan istri-istri yang lain, ternyata beliau masih suka menyebut-nyebutkan. Sampai Ibunda Aisyah itu cemburu. Ini orang sudah meninggal ya, kenapa masih disebut-sebut saja ya? Kalau orang perempuan kan juga cemburu. Baik. Ini banyak ya. Nah, baik, kita coba kita singkat saja. Intinya karena prosesnya yang begitu bagus ya, baginda sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Ibunda Khadijah itu ternyata manfaatnya atau hikmahnya atau buahnya begitu banyak ya. Dimana keberhasilan dakwahnya itu adalah diantaranya sepenuhnya juga ditopang sama Ibunda Khadijah. Dan akhirnya baginda sendiri juga begitu setia, begitu cinta, enggak menikah lagi kecuali setelah wafatnya. Bahkan sudah wafat pun masih sering menyebut-nyebutkan. Makanya di sini disebutkan ketika ditegur sama Ibunda Aisyah itu, kenapa kamu menyebut-nyebutnya sedangkan dia sudah wafat, sudah mati. Beliau mengatakan kehebatannya, ya karena dialah wanita di saat semua orang itu meninggalkan saya, nggak percaya sama saya, dialah yang memenuhi atau yang dekat dengan saya. Jadi yang ketika semua orang tidak beriman, Ibunda Khadijah lah yang pertama kali beriman. Ketika semua orang itu tidak peduli, tidak membantu dakwah daya, dialah ya kan. Ketika kami gelisah, kami dalam keadaan takut, dialah yang menang. Jadi dia sebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan Ibunda Aisyah. Yang terakhir, lan naqifa ma'a zawji Rasul sallallahu min Khadijah wa baqaihi ma'a qarabata 25 aman. Dan beliau disebutkan tidak berhenti, maksudnya beliau tetap menikah dengan Ibunda Khadijah satu-satunya radhiyallahu anha ma'a baqaihi ma'aha, setelah beliau tetap bersamanya qarabata 25 aman, kurang lebih 25 tahun. Jadi menikah dengan Ibunda Khadijah, Nabi Muhammad umur 25, Ibunda Khadijah 40. Berarti kemudian 25 tahun kemudian ketika baginda umurnya sudah 50, umurnya sudah berapa? 40 sama 25 berarti umur berapa? Berarti umurnya sudah 65. Meninggalnya Ibunda Khadijah umur berapa? 65. Baginda Nabi umurnya berarti berapa? 50. Jadi dari umur 25 sampai umur 50 itu setia sekali dengan istri satu-satunya, itu Ibunda Khadijah, seorang janda yang lebih tua. Di sini disebutkan, nujib ala alladziina hawalu al-intiqas min maqamir Rasul asy-syarif. Kita mencoba menjawab, menerangkan kepada orang-orang yang berusaha untuk mencaci atau mencela Nabi dari kedudukan beliau yang sangat mulia, bisa babi ta'addudi zaujati, karena beliau berpoligami dengan istri-istri yang lain. Ini jawaban yang paling tepat untuk mereka yang menuduh Nabi Muhammad itu disebut over atau hiper ya, istrinya banyak ya kan. Kalau memang beliau hiper harusnya ya udah dari awal, udah umur 50 aja baru kemudian menikah dengan yang lain. Wadzalika li'annana nuqinu tamaman, karena itu kita yakin sebenarnya annahu Rasulullah SAW, bahwa beliau itu adalah utusan Allah, al-Mustafa min indillah, yang dipilih dari sisi Allah SWT. Huwa awala bil mu'minina min anfusihim, beliau itu pasti lebih
sayang kepada orang-orang mukmin daripada dirinya. Wa kafana balaka wa kullu muslim dzalik. Dan cukuplah. Jadi baginda pasti tidak semena-mena. Seandainya beliau itu menikah lagi dengan istri yang banyak, itu pasti pertimbangannya bukan karena seperti layaknya orang muda yang haus atau yang pengen, bukan. Kalau memang begitu pasti sudah dari awal ya. Biasanya kalau orang itu, kalau ya memang kalau orang laki-laki ya secara umum itu beda dengan orang perempuan. Orang perempuan kalau sudah menopause itu umur 40 sekian itu memang ya sudah hormon testosteronnya itu apa namanya itu, hormon yang menjadikan dia itu bernafsu itu memang sudah sangat berkurang kalau orang perempuan. Tapi kalau orang laki-laki relatif lebih lama. Tapi juga tetap saja ada masa-masa memang orang sudah mulai tidak tertarik lagi. Dan orang kalau sudah 50 itu relatif sudah tidak terlalu. Mungkin kalau umur 30 sampai 40, 45 lah. Ya 50 itu sudah mulai saatnya orang sudah menurun. Jadi kalau baginda itu baru menikah dengan istri yang banyak ketika sudah umur 50, itu sebetulnya tidak tepat jadikan alasan bahwa beliau itu seorang yang hiper. Karena kalau hiper itu harusnya waktu masih muda. Nah ini sudah menjadi jawaban. Maka yang kita yakini bahwa beliau itu semua melakukannya itu pertimbangan kasih sayang, pertimbangan kemaslahatan, pertimbangan karena memang itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena dikatakan aula bil mu'minina min baginda itu adalah seorang nabi, seorang pilihan, bahkan dia dikatakan lebih mencintai orang-orang mukmin daripada dirinya sendiri. Makanya kalau dalam surat At-Taubah ya, kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Dia tuh ingin sekali kepada orang mukmin itu supaya mereka itu baik, supaya mereka itu selamat, supaya mereka semua tidak ada yang masuk neraka, semua yang masuk surga. Itu haris. Nah ini aula bil mu'minin, baginda sallallahu alaihi wasallam menikah dengan istri-istri yang lain itu pertimbangannya ini. Linunziha maqamar rasul al-karim min kulli qaulin yuhawilu bi'adal islam. Ini untuk membersihkan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam dari setiap perkataan yang berusaha untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari musuh-musuh Islam. Fa maqamu asyraf wa a'la. Itu beliau kedudukannya sangat mulia dan sangat tinggi daripada kita sekadar membela atau menangkis tuduhan-tuduhan itu ya. Sebetulnya kita mau bela kayak apa, Nabi Muhammad dituduh kayak apa juga sebetulnya ya tidak perlu gitu. Dalam artian kita wajib memang dari diri kita wajib membela kalau ada orang-orang yang mencela Nabi. Tapi sebetulnya beliau itu tidak perlu itu. Cukuplah beliau dengan kemuliaannya yang memang terbukti bahwa beliau adalah seorang yang sangat mulia ya, yang melakukan segala sesuatu itu adalah petunjuk Allah berdasarkan kebaikan. Wa mahma qalu waftaru wa baghaw, walaupun mereka berusaha mengatakan begini begitu mencela Nabi, fayaqinul muslim annahu rasulullah, maka orang muslim yakin bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu. Yaj'alu tilkal iftira'at la qimata laha, yang kita yakin bahwa semua tuduhan-tuduhan kedustaan-kedustaan itu yang enggak ada pengaruhnya. Nabi Muhammad sampai kapanpun orang yang paling cintai, belum ada orang yang sekuat Nabi Muhammad pengaruhnya. Jadi setelah beliau wafat bukan orang itu kemudian melupakan ya. Kalau tokoh-tokoh lain kan gitu, hebat sekali, pengaruhnya sangat kuat, tapi begitu mati ya sudah. Karena memang mereka punya kekuatan. Jadi pengaruhnya pengaruh karena kekuatan, karena dia penguasa, karena banyak uangnya atau apa gitu. Sehingga kalau sudah mati sudah selesai.
Tapi baginda itu bukan. Pengaruhnya karena apa? Karena ketulusan. Ini baginda itu membawa risalah langit, membawa agama, dan beliau melakukannya dengan akhlak yang sangat mulia dan berangkat dari rasa cinta kepada umatnya. Sehingga walaupun umatnya sudah Nabi yang sudah meninggal, umatnya terus. Tapi sekarang tuh umat Islam itu terus nambah berbondong-bondong. Sudah berapa gereja-gereja itu dibeli sama orang Islam itu di Amerika, di Eropa untuk dijadikan masjid. Itu menunjukkan umat Islam itu dengan tuduhan-tuduhan orang kafir yang menuduh Nabi Muhammad teroris, yang digambar beliau ada kepalanya ada bomnya, dituduh playboy, istrinya banyak itu tuduhan-tuduhan itu. Yang waktu itu pernah juga itu ada majalah Jelen Pista yang majalah dari Inggris apa Prancis waktu itu. Wah, itu heboh. Tapi tetap saja itu tidak mengurangi kemuliaan baginda, karena beliau seorang Rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ya, ini beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari riwayat atau sirah nabawiyah tentang nikahnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan ibunda Khadijah. Baik, waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kami ambil pelajaran. Kita langsung tutup atau ada yang mau disampaikan? Pintar semua. Oh, Pak Haji, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa dijelaskan sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, apa ibadah yang dilakukan beliau sebelum jadi Rasul? Acuannya kepada Nabi siapa? Iya. Kalau kita baca tentang perjalanan namanya khalwat atau tahanus itu, baginda itu memang tidak punya panduan ya, nggak disebutkan ya bahwa bagaimana beliau itu mamanya ketika pergi ke Gua Hira minta dibekelin sama ibunda Khadijah untuk pergi ke sana berkhawal atau bertahanus sendiri. Itu memang tidak diterangkan bagaimana ibadahnya, ya kan? Tapi yang jelas disebutkan bahwa baginda Nabi itu berbeda, bahkan disebutkan beliau itu terjaga dari sisi kenasaban dan dari sisi perilaku itu tidak terpengaruh, tidak seperti layaknya umumnya pada saat itu. Nasabnya itu jelas terjaga. Ini nasabnya orang-orang yang mulia, dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad sampai kepada Adnan. Adnan itu adalah kakeknya yang ke-22 yang diyakini bahwa Adnan ini sampai nasabnya kepada baginda Nabi Ismail bin Ibrahim. Tapi orang di dalam ahli sejarah menyebutkannya itu tidak satu, artinya ada yang beda-beda. Karena kalau yang dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan ini orang sudah sepakat nasab. Begitu juga dari si perilakunya, pokoknya di zaman itu orang semua pada menyembah berhala, pada berzina, pada itu Nabi Muhammad dijaga. Makanya beliau itu belum menikah itu sudah terkenal sebagai orang yang sangat jujur, disebut Al-Amin. Disebutkan ketika baginda itu umur kurang lebih berapa itu yang terjadi persengketaan ya, meletakkan batu Hajar Aswad kembali ke tempatnya, itu pun orang percaya kepada Nabi. Jadi beliau itu memang khas dalam artian tidak terpengaruh dengan ibadah-ibadah atau cara hidup pada zamannya. Itu yang kita tangkap. Tapi memang keterangan bagaimana ibadahnya saya tidak menemukan ya, belum, nanti kita tanya kepada ahlinya. Yang ada hanya beliau menyendiri tahanus, kemudian beliau menyendiri untuk sampai akhirnya mendapatkan wahyu, yaitu mendapatkan
surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai penanda beliau sudah menjadi seorang nabi, seorang rasul. Tapi setelah setelah diangkat sebagai nabi, kemudian beliau sudah ada petunjuk, yaitu sudah sholat. Sholatnya sebelum beliau Mi'raj itu kan sudah tahun keberapa, itu menjelang sudah tahun ke-7 atau ke-8 tahun ke-8 kenabian, ya kan? Tahun ke-8 atau tahun ke-9 kenabian. Jadi Nabi Muhammad sudah diangkat sebagai nabi sudah lama. Itu belum ada perintah yang seperti sholat sekarang ini. Karena perintah sholat sekarang yang seperti sekarang kita lakukan 5 waktu itu setelah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Kalau di situ Nabi Muhammad itu sudah sholat. Sholatnya itu kembali itu digambarkan sholatnya hanya 2 semua. Sholatnya 2 rakaat. Karena memang setiap sholat itu asalnya 2. Semua sholat asalnya 2. Kalau sholat maghrib asalnya 2 ditambah 1 rakaat lagi. Makanya tidak ada bacaan Fatihah yang dijahar. Sholat Isya juga gitu, hanya 2 tambah 2 rakaat lagi. Makanya rakaat ketiga dan keempat tidak dijahar. Dan disebutkan di dalam surat Al-Muzammil itu atau surat Al-Mudaththir juga disebutkan apa? Kalau surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi di situ sudah qiyamul lail, baginda sudah melakukan sholat. Begitu juga para sahabat sudah mau melakukan sholat. Sholatnya bagaimana? Sholat yang masih 2 rakaat dan belum waktunya, belum seperti yang sekarang, belum 5 waktu. Tapi mereka sudah ada ibadah. Jadi itu barangkali yang bisa kita tahu, itu ibadah yang dilakukan baginda itu setelah beliau jadi nabi sampai kemudian nanti diangkat untuk Isra dan Mi'raj, baru kemudian sholat ibadah seperti yang sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali Pak Haji ya. Cukup ya? Baik, marilah kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, membawa kebaikan untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.